bahwa kemuliaan Tuhan yang selalu ada menyertai hidup kita. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat Maha Kudus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat Maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu di tempat Maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu. Ulang katakan bersama di hadapan Tuhan bahwa Tuhan segalanya dalam hidup kita. Kemuliaan bagi-Mu di tempat Maha tinggi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.
setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi. Terkadang ada ketakutan, kekhawatiran, namun semua kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan kalau saat ini kami tetap ada, semua karena kemurahan-Mu. Kemenangan yang kami dapatkan datangnya daripada-Mu. Dan kebaktian perdana di tahun 2021 ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Kami belajar untuk memandang keagungan dan kebesaran-Mu. Kami belajar untuk memberikan hormat kepada-Mu. Sehingga kami rindu pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu dengan sikap hormat dan kekaguman kami. Dan kami rindu semuanya itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin Tuhan. Kiranya di kebaktian perdana 2021 Kau berhadiran di tengah-tengah perhimpunan kami, sehingga sepanjang ibadah kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami yang datang dengan keputusasaan, kami boleh diberikan pengharapan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami boleh disembuhkan. Kami yang datang dengan segala sesuatu yang tidak baik, maka kami akan merasakan kebaikan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami rindu Kau yang berkarya di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu dari awal sampai akhir ibadah kami hanya berserah kepada Engkau. Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sorak-sorai bagi Dia yang besar. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Baik. Katakan damai sejahtera atas kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama katakan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Tiba saatnya kita bersama berkumpul bersama. Amin. Haleluya. Kita katakan bersama bagi Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang menyertai hidup kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari pasukan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan.
bagi Dia segala pujian kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah yang dulu. Pujian dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Oh yes, selamanya. Tepuk tangan bersama bagi Dia. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan bersama, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Yesus, Dia baik bagi. Amin. Dia sungguh baik, Yesus, Dia baik. Amin. Dia baik, amin. Dia sungguh baik, Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you. Lagi-lagi dalam nama Yesus, lihat cinta saya. Amin. Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. 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 Kita mau bersama menyiapkan hati kita untuk kita menerima firman Allah. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hati kami, dalam hidup kami. Tuhan, kami memasuki tahun 2021 bersama dengan Engkau. Sekalipun ku berjalan
Kesetiaan-Mu Engkau nyatakan di dalam setiap keadaan kami. Keberadaan kami saat ini semua karena kesetiaan. Biarlah kami belajar seperti-Mu, mengasihi-Mu, melayani-Mu dengan setia sampai akhir hidup kami. Pujian pengagungan kami sudah kami naikkan di hadapan-Mu sebagai persembahan. Kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Kau yang bersabda pagi hari ini, sehingga setiap kebenaran-Mu boleh mendatangkan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Terlebih memasuki di tahun yang baru 2021, biarlah hati kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, langkah kaki kami boleh melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Tuhan penolong kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pujian syukur dan hormat layak kita naikkan kepada Tuhan kita yang mengasihi kita sepanjang masa, mengasihi kita dalam segala keadaan. Dan kalau sampai saat ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepadanya, semua itu karena kemurahan dan pertolongan.
Dan di kesempatan yang indah ini saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62. Kita akan baca ayat 2 dan ayat 9. Mazmur 62 ayat 2 dan 9. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Kemudian ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dan dari ayat ini saya memberikan judul Tenang Dekat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 sudah kita lewati, dan saat ini kita masuk di tahun 2021, dan sekarang ini adalah awal di mana kita beribadah di tahun yang baru ini. Tentunya masih banyak ingatan kita, kejadian-kejadian di tahun 2020. Dan tahun 2020 memang merupakan masa yang sulit bagi sebagian umat manusia. Banyak bencana termasuk wabah datang seketika di bumi, sehingga membuat setiap orang menghadapi kebingungan dengan datangnya wabah itu. Dan Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB mencatat ada 2.676 bencana alam terjadi sepanjang tahun 2020. Itu tentunya yang ada di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan kerisuan-kerisuan yang terjadi karena situasi politik. Yang artinya bahwa kita ini memang diberhadapkan dengan banyak pergumulan di tahun 2020. Banyak yang menyebut jika tahun 2020 adalah tahun yang kelam. Ini dikarenakan sederet peristiwa yang terjadi secara bertubi-tubi. Mulai dari bencana alam, penyakit mematikan, sehingga banyak para tokoh yang meninggal. Banyak juga hamba Tuhan yang meninggal. Banyak jemaat yang meninggal. Juga banyak warga lainnya yang meninggal. Dan tentunya semua itu adalah kekelaman. Tak heran jika banyak orang merasakan khawatir menghadapi tahun 2020, namun saat ini kita berada dalam kemenangan. Amin. Dan menghadapi tahun 2021, mungkin juga masih ada ketakutan, ada kekhawatiran, sebab pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Maka kalau kita melihat rangkaian peristiwa yang terjadi itu menyatakan bahwa dunia yang kita tempati adalah dunia yang tidak bisa menjamin ketenangan bagi saya dan saudara. Sehingga terkadang kita merasa tenang oleh karena sesuatu yang membuat kita tenang di bumi ini, tetapi itu sementara. Dan ternyata banyak hal yang membuat manusia tidak bisa hidup tenang. Namun ada satu hal yang luar biasa, yaitu Allah kita yang luar biasa. Dan Allah itulah yang memberikan ketenangan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini engkau juga sedang dalam kekhawatiran? Apakah saat ini engkau juga kehilangan ketenangan? Atau saat ini engkau memiliki sesuatu yang bisa menjamin ketenangan dalam hidupmu? Apapun keadaan kita dan bagaimanapun keadaan hati kita, yang jelas bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, maka ketenangan itu ada di dalam Tuhan. Dan di kesempatan yang indah, mari kita belajar dari pemazmur, dalam hal ini Daud. Dari dua ayat itu saya coba ambil dua kebenaran yang ada di dalamnya. Yang pertama, ketenangan yang sebenarnya ada dalam Allah.
Kalau kita perhatikan tadi di ayat yang kedua dalam pasal yang ke-62 tadi dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Maka yang pertama yang saya lihat adalah ketenangan yang sebenarnya ada dalam Allah. Sebenarnya apa atau tenang itu sendiri? Saya coba cari arti dari tenang. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan tenang itu tidak gelisah. Tahu keadaan gelisah? Atau pernah Bapak Ibu sudah gelisah? Tidak tahu apa yang dipikirkan, tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi rasanya itu ada sesuatu yang tidak enak, yang kurang beres, sehingga membuat kita sepertinya sedih, susah dan sebagainya. Gelisah. Mungkin juga hal itu mengganggu dalam kehidupan saya dan saudara. Tenang itu juga berarti tidak rusuh. Kalau rusuh itu berarti melakukan segala sesuatu itu seperti kayak terburu-buru dan tidak menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Semua dikerjakan serba rusuh. Tenang itu berarti juga tidak kacau. Hatinya tidak kacau, pikirannya tidak kacau, sekalipun situasi kacau. Tenang itu juga berarti tidak ribut. Kalau ada keributan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan tentunya itu bukan tenang, bukan keadaan yang tenang, tetapi ribut yang membuat orang tidak nyaman. Tenang itu berarti aman dan tentram, sehingga hal itu berbicara tentang keadaan hati. Maka tenang adalah keadaan hati seseorang yang aman dan tentram. Tentunya hal itu akan nampak dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Kalau orang yang hatinya tenang, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, situasi yang mungkin tidak menguntungkan dirinya, dia akan tetap hadapi itu dengan tenang. Tetapi bagi orang yang tidak tenang, menghadapi sesuatu itu dihadapi dengan gelisah, melakukan sesuatu dengan rusuh, hati, pikiran rasanya kacau, dan tentunya tidak ada ketentraman di dalam hatinya. Dan sebaliknya, orang yang hatinya tenang, maka dia akan selalu melakukan sesuatu itu dengan tenang, menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ketenangan hati itu perlu dimiliki oleh setiap orang. Terlebih saya dan saudara sebagai orang percaya. Orang percaya yang mempunyai Allah yang berkuasa, yang mempunyai Allah yang menjadi pengharapan kita, mempunyai Allah yang bisa diandalkan. Maka hendaknya kita sebagai orang percaya, kita ini hidup di dalam ketenangan. Dan di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6 itu menuliskan demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. 2 genggam jerih payah dibanding dengan segenggam ketenangan. Jerih payah ini adalah satu kegiatan usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, dan mungkin tujuannya juga untuk mendapatkan keterangan. Barangkali kita sibuk melakukan sesuatu, tetapi dengan apa yang kita lakukan, kalau kita tidak mendapatkan ketenangan, seperti seorang yang menjaring angin. Angin itu sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika kita menjaring angin, kita juga tidak akan melihat hasil dari jaringan kita itu. Di mana kegiatan kita menjaring itu, kita tidak akan melihat hasilnya. Artinya melakukan sesuatu yang sia-sia. Kesibukan yang tidak mendatangkan ketenangan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi firman Allah katakan, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada semuanya itu. Yang berarti bahwa ketenangan di dalam setiap orang itu sangat penting sekali. Dan itu akan sangat berguna. Kalau orang hatinya tenang, pasti dia memikirkan segala sesuatu dengan tenang, memikirkan masalah itu dengan tenang, menyelesaikan masalah itu dengan tenang, maka hasilnya pasti akan lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki ketenangan hati. Orang yang tidak memiliki ketenangan hati, kata orang Jawa, busa-busu ya.
Menyelesaikan masalah pun tidak berpikir panjang, mengatakan sesuatu tidak berpikir panjang, segala sesuatu dilakukan dengan tidak berpikir panjang karena hidupnya tidak tenang, tidak ada ketenangan di dalam hati. Situasi seperti sekarang ini, situasi di tahun 2020, yang tentunya hal itu juga menuntut ketenangan bagi setiap orang yang harus menghadapi masalah itu. Sehingga banyak orang yang hatinya tidak tenang, menghadapi masalah tidak tenang, justru mereka akan jatuh di dalam masalah yang lain. Oleh sebab itu ketenangan itu sangat penting sekali dan harus kita miliki. Apalagi kita ini adalah orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, percaya enggak kalau Tuhan kita ini berkuasa? Hal itu mudah untuk diucapkan. Orang mungkin gampang mengatakan, oh percaya kalau Tuhan saya yang saya sembah itu berkuasa. Percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Mendatangkan ketenangan dari kepercayaan itu. Dan ini yang menjadi pertanyaan. Karena banyak orang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang berkuasa. Mereka memiliki Tuhan yang berkuasa, tetapi hatinya tidak tenang ketika menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Padahal seharusnya kalau percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, ya berdoa, berharap kepada Tuhan. Selanjutnya kita melakukan apa yang kita lakukan dan kita percaya penuh kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Dan situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita maka tidak akan menghilangkan ketenangan, ketentraman, damai sejahtera di dalam hati saya dan saudara. Tahun 2020 selama pandemi COVID-19, kita melihat sikap banyak orang di dalam menghadapi COVID-19 ini. Ada mereka yang sangat takut. Mereka yang sangat takut ini akhirnya mengisolasi diri. Ya biasanya yang harus mengisolasi diri itu orang yang terpapar dan harusnya 14 hari mengisolasi diri sampai kesehatannya pulih. Dan dipastikan setelah pulih baru dia boleh melakukan aktivitas bersama dengan orang lain, sekalipun harus tetap jaga jarak. Tetapi orang yang sangat ketakutan menghadapi semuanya ini, dia mengisolasi diri, dia berdiam diri, dia bersembunyi, dia takut keluar karena takut dengan COVID-19. Memang COVID-19 itu ada. Tetapi juga ada orang yang ketika menghadapi COVID-19 ini, dia tidak takut, tetapi dia tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan, dan jaga jarak. Dia tetap pakai semua itu dan selanjutnya dia berserah kepada Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Di new normal, saya melakukan aktivitas normal. Memang untuk berkunjung ke orang-orang yang sepuh saya batasi. Tetapi untuk kegiatan yang harus saya lakukan, saya masih melakukan secara normal. Tetapi saya pun berdisiplin dengan prokes. Sehingga selalu pakai masker, kecuali kali ini, tapi tadi juga pakai masker ya. Kemudian saya jaga kebersihan, cuci tangan, dan juga saya menjaga jarak, artinya menghindari kerumunan. Sehingga ibadah kita pun porsinya jaraknya jauh antara satu dengan yang lain. Dan selanjutnya saya berserah penuh kepada Tuhan, karena hidup dan mati saya ada di tangan Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi selama kita dipercaya untuk hidup, berarti kita harus melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati adalah peruntungan, kecuali mereka yang mati bunuh diri. Jadi memiliki satu sikap menghadapi situasi dengan berserah penuh kepada Tuhan. Tetapi di masa COVID-19 ini saya juga melihat ada orang yang tidak takut sama sekali dan tidak mengikuti prokes oleh karena ketidakmengertian mereka. Dan bahkan ada yang berpikir dan mengatakan bahwa ini adalah satu keadaan yang sengaja dibuat supaya situasinya seperti ini. Tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada. Sehingga banyak yang menjadi korban dan mereka pun banyak yang menularkan COVID-19.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan itu sangat penting sekali. Sebab dengan hati yang tenang mereka akan berpikir dengan jernih, mereka akan bersikap dengan baik dan akan menyelesaikan masalah dengan baik. Termasuk masalah-masalah yang kita hadapi di tahun 2020, dengan segala permasalahan yang kita hadapi, dengan segala pergumulan yang kita hadapi. Maka ketenangan itu sangat menentukan. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita baru masuk di awal 2021 dalam kebaktian pertama ini. Baru 3 hari kita lewati tahun 2021. Kedepannya kita tidak tahu. Yang jelas pergumulan yang masih kita hadapi saat ini adalah COVID-19 karena belum selesai. Pergumulan yang lain kita tidak tahu. Oleh sebab itu, menghadapi tahun yang baru ini harus memiliki hati yang tenang. Kalau kita melihat firman Tuhan tadi, maka firman Tuhan itu ditulis oleh Daud. Daud adalah raja Israel yang kedua setelah Saul. Kenapa saya harus mengatakan bahwa dia seorang raja? Karena sebagai seorang raja, tentunya Daud adalah seorang yang kaya. Sebagai seorang raja, tentunya Daud punya orang-orang yang bisa diperintah dan orang-orang yang bisa menjaga dia. Sebagai seorang raja, dia punya kedudukan dan dia punya otoritas. Yang berarti bahwa sebenarnya kalau kita berpikir dengan logika kita, maka hal itu bisa mendatangkan ketenangan bagi Daud. Tetapi di Mazmur 62 ayat yang kedua tadi, Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud tidak mengatakan, karena aku kaya maka aku tenang. Daud tidak mengatakan, karena banyak orang-orangku maka aku tenang. Daud tidak mengatakan, karena aku memiliki kedudukan dan memiliki otoritas aku tenang. Daud tidak mengatakan demikian. Tetapi ketenangan yang sesungguhnya yang didapat oleh Daud adalah Tuhan itulah yang memberikan ketenangan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak orang yang memiliki andalan yang bisa menjamin kehidupannya supaya tenang. Ada orang yang mengandalkan harta bendanya, dengan harta benda yang dimiliki, yang bisa dimakan 7 keturunan tidak habis, merasa hatinya tenang. Tetapi di masa COVID-19 ini rupanya yang punya harta banyak pun mereka terancam dan tidak bisa tenang. Mungkin orang yang mengatakan saya akan punya banyak pekerja, saya banyak orang yang saya gaji, orang yang bisa menjaga dan melindungi saya. Dan ternyata di masa ini semua juga tidak menjamin ketenangannya. Mungkin juga orang yang mengatakan saya masih punya kedudukan, saya masih punya otoritas, saya masih bisa memerintah, maka saya bisa tenang. Saya katakan tidak. Semua yang ada di dunia yang bisa diandalkan sebagai ketenangan, untuk menjamin ketenangan, saya ingin katakan bahwa semuanya itu sifatnya tidak kekal. Dan bahkan di dalam masa pandemi COVID-19, saya melihat banyak orang yang hidupnya mulai resah. Sebab COVID ini sangat berdampak sekali di dalam kehidupan manusia. Dan bahkan bukan hanya secara jasmani, tapi secara psikis manusia pun terganggu. Pekerjaannya terganggu, kenyamanannya terganggu, dan semua terganggu oleh karena dampak COVID-19 ini. Lalu apa yang kita andalkan ketika kita hidup di bumi ini? Tidak ada yang bisa menjamin ketenangan kita, kecuali kita ini bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan itulah yang menjamin ketenangan kita. Amin. Oleh sebab itu, kita belajar seperti Daud, kita mau mengandalkan Tuhan dan kita mau mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Sebab Daud katakan, hanya dekat Tuhan saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa
apa sebenarnya yang dimaksud dekat Allah itu? Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang harus kita renungkan. Dekat Allah itu berarti menempatkan Allah yang terutama di dalam hidup kita. Dimana kita menempatkan Allah di dalam hati kita yang paling dalam. Ada satu kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi apapun juga di dalam hatinya. Seperti ada satu tempat yang tidak bisa diisi oleh apapun juga selain diisi oleh Allah itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus menempatkan Allah di dalam hidup kita. Bahkan menempatkan Allah sebagai sesuatu yang terutama di dalam hidup kita. Lebih dari segala sesuatu yang kita miliki. Biarlah Allah mendapatkan satu kehormatan di dalam hati kita. Kemudian kita juga menempatkan Allah sebagai pemilik otoritas di dalam hidup saya dan saudara. Kita hidup, mungkin kita merasa bahwa hidupku adalah milikku. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa hidup kita ini karena Tuhan. Dan hidup kita ini ada di dalam kekuasaan Tuhan. Sehingga kita harus menempatkan Tuhan sebagai pemilik otoritas dalam hidup saya dan saudara. Yang berarti kita mau hidup di bawah pengaturan Tuhan. Maka saya percaya bahwa orang yang mau hidup di bawah pengaturan Tuhan, maka mereka adalah orang yang dekat Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah adalah mereka yang bergantung sepenuhnya kepada keputusan Allah. Memang kita punya kehendak, kita punya kemauan, keinginan, tetapi kalau kita bisa menundukkan semuanya itu dan bergantung kepada keputusan Allah dan mensyukuri keputusan Allah, maka saya percaya hal itu dikarenakan kita dekat dengan Allah. Jadi itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa dekat dengan Allah? Tentunya kita harus merenungkan setiap firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar. Bukan hanya merenungkan, tetapi itu kita lakukan di dalam hidup kita sebagai ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Yaitu kita mau berdoa kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Tuhan ada segala-galanya. Dan Tuhan itulah yang akan memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Dan Tuhan itulah yang akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kedekatan kita dengan Allah lah yang membuat kita ini menjadi tenang. Segala peristiwa yang baik maupun yang tidak baik boleh terjadi dan mungkin terjadi di sekitar kita. Mungkin keadaan yang baik, hati kita masih tenang, hati kita masih tentram. Bagaimana ketika kita menghadapi keadaan yang tidak baik? Kedekatan dengan Allah itulah yang akan menentukan bahwa kita masih memiliki damai sejahtera, kita masih memiliki ketenangan ketika situasi ini tidak baik. Terkadang kita tidak berkuasa atas situasi, tetapi hidup kita dipengaruhi oleh situasi. Maka diperlukan kedekatan dengan Tuhan, sehingga di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, hati kita ini tetap tenang. Jadi saya melihat bahwa Daud tenang karena dia dekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan dari tulisan Daud tadi, jaminan ketenangan dalam Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ketenangan yang sesungguhnya itu dari Allah. Dan Daud juga menyatakan bahwa jaminan ketenangan dalam Tuhan. Saya melihat di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dia katakan percayalah kepadanya setiap waktu. Tentunya ketika Daud mengatakan dan menganjurkan kepada setiap pembaca, setiap pendengar supaya percaya kepada Allah, maka yang ada di dalam pikiran Daud yaitu Daud percaya bahwa Allah itu bisa dipercaya. Amin. Percaya bahwa Allah bisa dipercaya. Kalau manusia seringkali tidak bisa dipercaya. Terkadang kita sudah menaruh harap, menaruh kepercayaan,
tetapi banyak orang yang berkhianat atas kepercayaan yang diberikan. Namun kita melihat bahwa Allah memiliki satu sifat yang bisa dipercayai, sehingga layak kita percaya kepada Tuhan. Dan Daud mengatakan percayalah kepadanya, percayalah kepada Allah, sebab Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Sehingga Bapak Ibu yang pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita melihat setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita juga membaca janji-janji Allah yang ada di dalam firman Allah, dan janji itu digenapi. Maka dengan setiap peristiwa yang terjadi dalam Alkitab di situ, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya, sehingga Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Terhadap Allah yang bisa kita percaya inilah, maka kita harus mempercayakan diri kita kepada Dia. Sekali lagi, terhadap Allah yang bisa kita percaya, maka kita harus mempercayakan diri kita kepada Dia di dalam segala keadaan. Mempercayakan diri artinya bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kalau Alkitab tadi mencatat setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, dalam segala keadaan, maka kita harus menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita terkadang diberhadapkan dengan satu masalah yang mungkin sulit untuk mencari jalan keluar, dan mungkin kita sudah berpikir tidak mungkin ada jalan keluar. Disitulah kita bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, mempercayai Allah, dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Semua terserah kepada Tuhan. Tugas kita ini berusaha melakukan sesuatu, berupaya untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi selanjutnya terserah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara-saudara. Tuhan yang kita percaya, yang bisa dipercaya, maka kepada Dialah kita mempercayakan hidup kita dalam segala keadaan. Di sini saya pun masih terus belajar untuk mempercayakan hidup, mempercayakan keluarga kami kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena hanya Tuhanlah yang bisa kami andalkan. Dan Daud juga mengajarkan demikian. Dan tentunya ini adalah pengalaman Daud bahwa Allah yang disembah, Allah yang dipuji, Allah yang menjadi tempat pengharapannya adalah Allah yang bisa dipercaya. Dan Daud sangat mempercayai Allah, sehingga dia menyerahkan segala keadaan hidupnya, dalam segala keadaan diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian juga dia katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sering Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, orang yang berada di dalam tekanan masalah yang sedang dihadapi, dia akan mencari seseorang yang peduli. Kalau punya sahabat karib, dia akan datang kepada sahabat karibnya, dia akan menceritakan masalahnya, menceritakan persoalannya, dan dengan menceritakan masalah persoalannya itu paling tidak mengurangi beban yang ada di dalam hatinya. Lega gitu rasanya, sekalipun belum mendapatkan jalan keluar. Perlu orang yang mau mendengarkan, perlu orang yang mau diajak berbagi, mendengarkan cerita yang mungkin bagi pendengar itu cerita itu tidak terlalu penting, tetapi bagi orang yang menceritakan masalahnya itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi terkadang kita kecewa, kita sudah bercerita, orang tidak serius mendengarkan. Kita sudah bercerita masalah kita, akhirnya segereja tahu masalah kita, semajalaya tahu masalah kita. Karena rupanya ketika kita curhat, orang yang kita ajak curhat seperti ember yang bocor, sehingga masalah kita diceritakan kemana-mana. Kecewa. Dan Daud melihat hal yang paling tepat untuk mencurahkan isi hati adalah Tuhan. Tuhan itulah tempat untuk mencurahkan isi hati. Kita bisa curhat kepada Tuhan, kita bisa sampaikan isi hati kita kepada Tuhan, pergumulan kita kepada Tuhan, masalah kita kepada Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan
Setiap saat, setiap waktu kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan bahkan sepanjang malam pun boleh kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan tentunya pengalaman Daud ketika dia berada dalam tekanan masalah persoalan di dalam hidupnya, maka harapannya hanya kepada Tuhan. Dan dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan menjadi tempat curahan isi hatinya, sehingga di hadapannya dia menyampaikan isi hatinya. Dan Yesaya 59 ayat yang pertama menuliskan demikian: sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang berarti Allah kita ini bisa mendengar dan bahkan sangat cepat untuk mendengar. Dan bukan hanya itu, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Yang berarti bahwa Allah memiliki kesanggupan untuk menyelamatkan, untuk memberikan pertolongan. Maka tidak salah ketika kita mencurahkan isi hati kita ini kepada Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang mungkin hidup sendirian, merasa terabaikan, maka Tuhan itu yang menjadi curahan hati. Bapak-bapak yang bergumul dengan pekerjaan usaha yang sangat berat, mungkin merasa orang tidak mendukung, istrimu mungkin juga tidak mendukung, Tuhan itu menjadi tempat curahan isi hati. Anak-anak muda yang merasa tertolak, terabaikan di tengah-tengah keluarga, terabaikan ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, Tuhan itu menjadi curahan isi hatimu. Di dalam setiap pergumulanmu, setiap masalahmu, Tuhan itulah yang menjadi tempat curhatmu. Dan Tuhan itulah yang bisa memberikan pertolongan kepadamu. Maka Daud merasa bahwa ada jaminan ketenangan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan maka dia bisa menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang bisa dipercayai. Dia juga bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia juga menuliskan, Allah adalah tempat perlindungan kita, kata Daud. Tempat perlindungan tentunya adalah tempat yang kuat dibanding bahaya yang mengancam dirinya. Majalaya pernah banjir besar, dan ketika banjir itu terjadi, orang-orang yang berada di tempat yang sangat rendah, rumahnya hampir tenggelam dengan air, dia mencari tempat perlindungan, cari tempat yang lebih aman, di tempat yang lebih tinggi, yang tidak tergenang oleh air. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak mereka yang terdampak secara ekonomi, sehingga untuk kebutuhan hidup setiap hari, mereka harus bergumul berat. Dan mereka juga menempatkan pemerintah sebagai sandaran mereka dengan bantuan sosialnya. Jadi mereka punya tempat untuk berlindung. Bagi orang yang diperlakukan tidak adil, kita pun seringkali merasa diperlakukan tidak adil di tengah-tengah bangsa kita sendiri, di tengah-tengah negeri kita sendiri. Maka di situ kita akan berlindung kepada hukum dan berlindung kepada pemerintah sebagai tempat perlindungan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita menghadapi masalah dan kita menemukan tempat perlindungan, maka perlindungan itu apakah menjamin bahwa saya dan saudara benar-benar bisa tenang? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan rupanya ketika kita berusaha mencari tempat perlindungan dan mendapatkan tempat perlindungan, dan tempat itu tidak menjamin bahwa kita ini benar-benar tenang. Makanya Daud di sini dia mengatakan Allah adalah tempat perlindungan. Sehingga Daud hanya percaya kepada Allah yang bisa melindungi. Tapi saya merenungkan di masa COVID-19 ini, tentunya banyak orang pengen aman. Tetapi ketika mereka harus berlindung terus berada di dalam rumah, bagaimana dengan kebutuhan hidup setiap hari? Mungkin juga mereka yang memiliki harta benda bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, mereka akan hidup di dalam kesepian. Maka hal yang dilakukan di new normal, tetap melakukan aktivitas biasa dengan 3M.
Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu juga menjamin bahwa seseorang tidak terpapar COVID-19? Yang berarti bahwa segala usaha itu boleh kita lakukan. Yang bisa kita kerjakan. Tetapi semua tidak menjamin bahwa saya dan saudara bisa hidup di dalam ketenangan. Sehingga ketenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Maka seperti tadi saya katakan, saya ikuti prokes, protokol kesehatan saya ikuti. Saya masih melakukan kegiatan biasa di new normal. Dan selanjutnya, saya tenang karena saya punya Allah. Nah inilah yang memberi ketenangan adalah Allah. Tempat yang paling aman untuk perlindungan kita adalah Allah. Dan ketika kita masih di bumi ini, mari kita juga bersandar dan berharap kepada Allah. Menempatkan Tuhan sebagai perlindungan di dalam hidup saya dan saudara. Supaya apa? Supaya ketika kita berada di bumi dengan berbagai pergumulan yang ada, kita masih bisa melalui hari-hari kita dengan hati yang tenang, hati yang tentram, damai sejahtera. Sebab kita menempatkan Allah sebagai perlindungan kita. Di dalam Ulangan 33 ayat 27 mengatakan demikian. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Yang berarti di sini menyatakan bahwa Allah itulah tempat perlindungan. Kemudian Mazmur juga banyak sekali sebenarnya menulis tentang hal itu. Namun saya mengambil di Mazmur 91 ayat 9, dia mengatakan demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang maha tinggi Tuhan Allah kita, dialah perlindungan dan tempat perteduhan kita. Maka kalau kita menempatkan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita, yang berarti kita berserah penuh kepada kehendaknya, maka di situ kita tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah putus asa. Dan segala keputusan yang diputuskan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Amen. Orang yang beriman, orang yang berserah kepada Tuhan, ini akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia sangat menghargai keputusan Tuhan, tidak pernah kecewa dengan keputusan Tuhan. Dan satu ayat lagi dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Satu ayat lagi mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan selalu baik untuk saya dan saudara. Tuhan tempat perlindungan kita kekal untuk selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan pada kita sekalian di tahun baru 2021 ini, kita menempatkan Tuhan sebagai Allah kita, dan kita mendekatkan diri kita kepada Dia. Dan biarlah engkau mengalami ketenangan karena engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kalau merindukan ketenangan di dalam hidupmu, Terima kasih. dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Percayalah pada Tuhan yang bisa dipercaya. Curahkan isi hatimu kepadanya. Terima kasih. Dan sadarilah bahwa Allah
Tuhan tempat mencurahkan isi hati kami, Tuhan perlindungan kami, sehingga selama kami tinggal di bumi ini dengan berbagai pergumulan, masalah, persoalan, dan situasi yang sering tidak menguntungkan kami, namun kami boleh tetap tenang, memiliki damai sejahtera, ketentraman, oleh karena kami dekat dengan Engkau dan menempatkan Engkau sebagai tempat perteduhan kami. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami, sehingga melangkahkan kaki di tahun 2021 ini, kami boleh melangkah dengan tegak, melangkah dengan berani, melangkah dengan percaya diri, sebab kami punya Allah yang berkuasa, yang memberikan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan ini. Bapak, kami juga bersyukur buat pemeliharaanmu di tahun 2020. Dan hari ini Tuhan, kami masuk di tahun 2021. Dan awal kami akan memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kami rindu memberi dengan penuh ucapan syukur kami. Kami rindu memberi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami rindu persembahan kami mempermuliakan Engkau, Allah kami yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, berkati dan kuduskan persembahan kami, sehingga melalui persembahan kami, maka kerajaan-Mu semakin diperluas. Demikian juga Tuhan, kami juga menyisihkan 1/10 dari setiap berkat yang Kau berikan kepada kami,
Kami akan kembalikan di hadapan-Mu, dan kami rindu lewat persepuluhan ini juga mempermuliakan Engkau Allah kami yang besar. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara kami di tahun 2020, maka Engkau juga akan memelihara kami di tahun 2021. Bersyukur buat kemurahan-Mu, kecukupan yang Kau berikan pada kami. Bapak, pagi hari ini kami juga bersyukur pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, Kau yang menolong kami, memberkati kami, dan biarlah kasih sayang Tuhan yang sempurna menyertai kami pulang dengan keselamatan, dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami, berbagi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk berkata, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju padamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat ini hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.